Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Pripun nih kabari jenengan ini. Saya doakan semoga malam ini kita bertemu dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Kalau misalnya ada kurang ya berarti harus saling melengkapi kan gitu. Apa yang dilengkapi? Ini barusan jenengan nyimak ini saya ngopi susu, merokok. Ini menarik sekali nih. Ada kesadaran ini saya sedang ngopi ngerokok, tapi kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, kesadaran itu kan berlapis-lapis. Ada banyak sekali lapisan, sebagaimana kebenaran, sebagaimana cinta. Ini karena jenengan hadir di teras cinta, dan ini cuma terasnya saja, hanya sebatas terasnya saja. Nah, cinta itu seperti apa? Silahkan digali sendiri. Jenengan punya caranya masing-masing. Mungkin cara kita berbeda nih, metode kita berbeda, tapi itu bukan menjadi suatu masalah ketika kita harus berbeda. Yang penting selama masih ada kita saling menghargai satu sama lain, saling toleransi, saling menghormati. Nah itu masalah kesadaran. Ini kembali ke pokok permasalahan, kesadaran. Kesadaran itu kalau menurut teras cinta sesuatu yang berlapis-lapis, banyak lapisannya. Entah itu kesadaran, entah itu mengenal diri, entah itu cinta, bahkan cinta gitu. Cinta yang kalau menurut orang CINTA, cerita indah namun tragis akhirnya. Banyak sekali tafsiran-tafsiran dari orang-orang itu tentang cinta. Padahal banyak sekali lapisannya. Cinta kepada apa? Cinta yang seperti apa yang sedang kita jalani kan? Dalam video ini Kiai Buya Sakur akan menjelaskan tentang kesadaran diri. Ini kesadaran diri yang dimaksud Buya ini yang seperti apa? Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau ini bisa menambah wawasan kita, bisa menjadi bahan renungan untuk kita, bisa menjadi bahan mentah untuk kita olah kembali sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa paparan dari beliau? Langsung saja kita simak videonya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect untuk jenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kesadaran diri itu beginilah. Anda tidur, ya kan, sedang tidur. Terus Anda mimpi, ya kan? Sedang asik mimpi, tetapi ketika itu mimpinya irasional, ya kan? Kalau tidurnya lelap, Anda tetap tidur terus. Tapi karena ini irasional dan otak Anda bekerja, ini nggak mungkin, nggak masuk akal. Masa Pak Haji Mustafa kok di Los Angeles? Menurut saya dia di Arjunangun. Begitu kita sadar ini tidak masuk akal, kita terbangun. Iya kan? Demikian juga kita seringkali ketika kita kepengen kencing dalam tidur, mimpinya kita muber-muber cari WC. Nggak ketemu. Begitu ketemu dan kita kencing, ngompol jadinya. Tapi kalau ya kan gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan puisi yang dibacakan Buya ini, kesadaran diri seorang perempuan itu adalah dia tidak sadar bahwa dirinya itu sebetulnya cukup berharga. Banyak perempuan-perempuan yang lain yang iri kepada dia, tetapi dia selalu mengharapkan sesuatu yang aneh. Ketika orang itu tertidur, ketika bangun namanya tersadar dari tidurnya. Nah, tetapi banyak orang yang di dunianya bisa berdagang, bisa berolahraga, bisa menghitung uang, jadi pegawai negeri, berangkat pagi, pulang sore, ternyata mereka dalam keadaan tertidur. Itu namanya tidur dalam berjaga. Jadi apa yang lakukannya tidak sadar. Makanya orang melakukan suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, menyengsarakan masyarakat.
itu kan berarti dia nggak sadar. Membuat orang begitu banyak sengsaranya. Ini kan ada berarti gila. Ketika Anda melihat ada seorang manusia dihinakan, dicaci maki, begitu Anda tidak tersinggung sebagai manusia, Anda belum sadar sebagai manusia. Masya Allah. Ya, sakit. Rasa kemanusiaannya nggak tersentuh. Iya, nggak muncul. Iya. Lah kenapa? Setiap hari kita melihat perempuan dicerai seenaknya saja oleh sang suami, tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Apa bukan manusia kepada manusia? Itu urusan kita. Anak-anaknya dibawa dari mana makannya nggak mau tahu. Nah, ini kenapa kita biarkan saja kezaliman itu terjadi? Katanya ini aturan agama yang mana? Mana mungkin agama mengatur menyiksa orang lain tuh dibenarkan? Gimana lagi? Ini masalahnya. Nah ini kan jadi persoalan. Jadi banyak orang yang berjalan-jalan di pasar tapi dia tidak sadar. Ya kan? Orang berusaha siang dan malam menghimpunkan hartanya dikumpulkan semua. Ya kan? Nanti satu ketika akan ditinggalkan semua. Dan nanti apa yang dia miliki akan dipertanggungjawabkan semua. Masih nggak sadar juga. Subhanallah. Nah itu persoalannya. Sadar mulai sekarang Buya. Lah iya, dia sadar dong. Ya karena ada tulisan juga di puisi Buya di pagi hari ini. Ini begini tulisannya Buya ini, kesadaran diri juga perlu selalu dikawal dengan cermat. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya. Memang kesadaran itu dikawal terus, jangan sampai tertidur lagi. Ya tertidur itu artinya tertidur kesadarannya. Kita masih bekerja, masih bisa nyetir mobil, bisa ngitung duit, tapi kita dalam keadaan tidak sadar. Yang kita kawal kesadaran itu. Begini, jualan ya jualan, tapi ditimbang itu dikasih bandul 5. Mencuri sekian gram. Ya bayangkan aja berapa kali dia nimbang gula, dia mencuri 25 gram kan gitu. Dikalikan berapa tiap hari? Sadarkah itu merugikan orang lain? Iya kan? Sekolahnya tinggi, sarjana tinggi, jabatannya tinggi. Tapi kenapa dia masih melacur juga? Padahal istrinya begitu cantik jelita kok. Padahal perempuan yang diselingkuh itu nggak cantik nggak apa, ireng ketang kayak silit dangdang. Ya seperti apa? Seperti pantatnya pendil ya. Pendil ya. Iya. Apa jawabnya? Ya sekali-kali makan gesek katanya. Iya. Jangan asem ya. Itu kan ketidaksadarannya. Sekarang saya jujur, semua orang bicara HIV/AIDS. Menyebar di mana-mana, korban bergelimpangan. Kok masih melakukan juga? Gila kan? Takut mati nggak sih? Enggak ternyata. Lah ya enggak. Iya, nggak tahu. Tidak sadar. Jadi kesadaran yang seperti itu juga iya dong, perlu dikawal. Lah ya iya dikawal terus gitu. Artinya kita selalu, makanya sekali lagi ketika kita dalam pertempuran mengawal kesadaran itu, kalau sudah dalam pertempuran itu sudah kita merasa akan kalah lah itu, ya jangan malu, jangan segan, panggillah Tuhanmu. Ya Allah tolonglah aku. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kesadaran di sini kalau dalam skema psikoanalisis Sigmund Freud itu apa bisa disamakan dengan superego ataupun das Übrig itu? Ya sejenis itulah kira-kira. Jadi kita sendiri juga sesungguhnya yang kesadaran itu berlapis-lapis dengan kecerdasan kita sendiri kan gitu. Tetapi tidak mesti otaknya cerdas, tapi spiritnya juga cerdas. Iya dong. Iya. Banyak orang intelektualisnya sederhana, tapi spiritualnya dia cerdas. Dia tahu ini bukan hak saya. Ya sudah, kan gitu, cerdas kok. Iya. Nah orang kalau seperti itu kan bergaul di mana saja kan membuat orang itu nyaman.
dengan moralitas yang baik itu, percayalah, siapapun orang yang hatinya baik seperti itu, semua orang pasti akan merindukan kok. Percaya. Ya. Oh, iya. luar biasa. Iya dong. Itulah iya, rindu. ikonnya.